Gimana jadinya? Kalau puluhan santri meninggalkan rutinitas mereka di pesantren buat berangkat ke sebuah perjalanan yang bahkan sebagian dari mereka belum pernah alami sebelumnya. Perjalanan kami dimulai dari sini, stasiun Cisau, sebuah perjalanan yang masih panjang dan baru akan benar-benar dimulai. Tujuan pertama kami, stasiun Rangkas Bitung. Sekitar 1,5 jam perjalanan menggunakan KRL. Walaupun gerbongnya penuh, ada satu hal yang tetap ikut dibawa, yaitu Al-Quran. Ada yang membaca sambil berdiri, ada yang melanjutkan setelah dapat tempat duduk. Buat mereka, perjalanan bukan alasan untuk berhenti murojaah. Begitu sampai di Rangkas Bitung, perjalanan kami belum bisa langsung berlanjut, karena kereta menuju Merak masih harus ditunggu. Daripada menunggu tanpa melakukan apa-apa, waktu kosong ini kami isi dengan halakoh Al-Quran. Gak lama kemudian, kereta lokal pun akhirnya tiba. Sekarang suasananya jauh lebih santai. Ada yang lanjut membaca Al-Quran, ada yang bercanda dengan teman-temannya, ada juga yang memilih mengistirahatkan badan. Kita di mana? Dari sini, perjalanan kami berlanjut, bukan lagi di atas rel, tapi menyeberangi laut. Kapal yang kami tunggu akhirnya datang. Perlahan, kapal itu merapat ke dermaga. Dan buat sebagian dari kami, ini adalah pengalaman pertama menyeberangi Selat Sunda. Halo guys, sekarang kita lagi ada di lautan. Indah sekali ya lautan ini. Banyak kapalnya dan langitnya sangat-sangatlah indah. Perlahan, daratan mulai menjauh, digantikan hamparan laut yang seolah tak berujung. Angin laut, matahari sore, dan perjalanan yang masih berlanjut. Tapi ada satu hal yang selalu ikut kemanapun kami pergi. Al-Quran. Di ruang kelas, di kereta, bahkan di tengah laut, Al-Quran tetap menemani perjalanan kami. Sesampainya di dermaga, perjalanan kami ternyata belum selesai. Masih ada satu tujuan lagi, tempat kami bermalam nanti. Masjid BSI. Tapi, untuk sampai ke sana, kami masih harus berjalan sekitar 20 menit. Jalannya nggak sepenuhnya datar. Semakin dekat ke masjid, jalannya justru semakin menanjak. Lumayan juga ternyata. Tapi kalau jalannya rame-rame, 20 menit, rasanya nggak sepanjang itu. Sampai akhirnya bangunan itu mulai kelihatan dari kejauhan. Besok perjalanan baru akan dimulai. Pagi pertama kami di Lampung langsung disambut pemandangan yang gak biasa. Dari halaman masjid, kami bisa melihat kapal-kapal yang terus datang dan pergi. Wah teman-teman, kalian melihat kapal gak? Itu. Mungkin ini salah satu pemandangan masjid paling indah yang pernah kami singgahi. Tapi kami nggak datang ke Lampung cuma buat menikmati pemandangan. Hari ini petualangan yang sebenarnya baru dimulai. Semua bekal sudah siap. Dan inilah kendaraan kami hari ini. Satu mobil, banyak cerita, angin pagi, jalanan yang naik turun, dan suara tawa jadi teman sepanjang perjalanan. Gak butuh waktu lama, akhirnya Pantai Minang Rua menyambut kami. Dan seperti yang bisa ditebak, gak ada yang tahan buat gak langsung nyebur. Air lautnya jernih, ombaknya tenang, dan pagi itu semua santri sibuk menikmati momen.
keseruannya belum selesai karena masih ada satu tantangan lagi. Banana boat. Yang penting bukan siapa yang paling berani, tapi siapa yang paling keras ketawanya. Keesokan harinya, kami kembali pulang, membawa tas yang sama, tapi dengan cerita yang jauh lebih banyak. Perjalanan ini mungkin hanya berlangsung beberapa hari, tapi kenangannya akan tinggal jauh lebih lama. Yang paling kami ingat bukan pantainya, bukan kapalnya, bahkan bukan jauhnya perjalanan, tapi orang-orang yang menjalaninya bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.